Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Sofiatul Soleha. Saya dari kelas RA 18 jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari awal perkuliahan dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi STMM, CTMP, CMC, C3M, CPLM, CIB. Rangkuman materi riset operasi, teori pendukung, sejarah konsep riset operasi. Sejarah riset operasi. Riset operasi optis berkembang pada Perang Dunia Kedua ketika ilmuwan membantu militer Inggris dan Amerika menyusun strategi perang secara efisien seperti menempatkan radar dan pengaturan logistik. Setelah perang, konsep ini diterapkan dalam dunia bisnis, industri, dan pemerintahan. Pengertian riset operasi. Riset operasi adalah metode ilmiah yang menggunakan model matematika, statistik, dan analisis logis untuk membantu pengembalian keputusan yang optimal. Kegunaan riset operasi mengoptimalkan biaya dan waktu, meningkatkan efisiensi kerja, membantu pengambilan keputusan rasional. Contohnya, perusahaan menentukan jumlah produksi optimal agar biaya minimum tapi keuntungan maksimum. Kesimpulan riset operasi membantu organisasi mengambil keputusan terbaik berdasarkan analisis ilmiah, bukan perkiraan sementara. Yang kedua yaitu penerapan dan model riset operasi. Penerapan riset operasi industri, perencanaan produksi, transportasi, pengiriman barang. Yang ketiga yaitu pelayanan publik, antrian rumah sakit. Model-model riset operasi. Model program linear, model transportasi, model antrian, model penugasan, model jaringan, networking. Grand teori menurut para ahli. Yang pertama, Morse Kimball. Riset operasi adalah pendekatan ilmiah untuk membantu manajemen menentukan kebijakan dan tindakan terbaik. Yang kedua yaitu Hillier-Lierbrand. Riset operasi adalah menggunakan metode analitis untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam sistem kompleks. Selanjutnya yaitu contoh penentuan rute distribusi barang paling murah menggunakan model transportasi. Yang ketiga yaitu program linear. Yang pertama yaitu definisi program linear. Program linear adalah teknik matematika untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan dengan keterbatasan sumber daya. Formulasi model variabel keputusan, fungsi tujuan, maksimum minimum. Kendala konkret non negatif. Karakteristik hubungan linear, tujuan tunggal, sumber daya terbatas. Sifat model deterministik, kontinu, profesional. Contohnya, UMKM ingin memaksimalkan keuntungan produksi roti dan kue dengan bahan baku terbatas. Yang keempat yaitu model transportasi. Definisi model transportasi adalah metode untuk menentukan pengiriman barang paling efisien dari sumber ke tujuan, manfaat tujuan, meminimalkan biaya distribusi, mengoptimalkan rute pengiriman, penerapan distribusi produk dari pabrik ke gudang atau toko. Solusi dan masalah. Masalah muncul jika kapasitas supplier dan demand tidak seimbang. Solusinya dengan metode penyesuaian.
Dan yang kelima yaitu metode stepping stone. Pengertian metode stepping stone digunakan untuk mengevaluasi solusi awal pada model transportasi agar mencapai biaya minimum. Dasar metode menganalisis jalur alternatif berbentuk siklus tertutup. Contohnya kasus menentukan apakah rute distribusi saat ini sudah paling murah atau masih bisa ditekankan biayanya. Yang keenam yaitu metode penugasan. Pengertian metode penugasan digunakan untuk menempatkan orang ke pekerjaan agar hasil optimal. Metode Horea, teknik sistematik untuk menyelesaikan masalah penugasan. Masalah minimalis, menentukan penugasan dengan biaya terendah. Masalah maksimalis, menentukan penugasan dengan hasil tertinggi. Misalnya, produktivitas, teori pendukung, riset operasi. Teori networking digunakan dalam perencanaan proyek untuk menentukan jalur kritis. Teori pengembalian keputusan membantu memilih alternatif terbaik berdasarkan risiko dan kondisi ketidakpastian. Yang selanjutnya yaitu teori permainan, menganalisis strategi dalam diskusi persaingan seperti perang harga antar perusahaan. Teori antrian, mengenai sistem antrian untuk mengurangi waktu tunggu seperti di bank atau rumah sakit. Baik, riset operasi dan teori pendukungnya sangat penting dalam dunia manajemen modern karena membantu pengembalian keputusan yang efisien, rasional, dan berbasis data. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi perkuliahan riset operasi dari awal sampai akhir. Secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwa poin-poin kesimpulan utama, semoga materi ini bisa menambahkan wawasan dan memberikan gambaran yang lebih jelas bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktunya. Jika ada Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.